Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa in asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan sekalian, para jamaah, teman-teman, a'azanillah wa iyyakum. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat ini. Mana hari ini bertepatan dengan 24 Safar 1443 Hijriyah. Bersama-sama insyaallah kita akan menuntut ilmu, ya, dimana kita awali dengan Kitabul Ilmi, ya. Pak Willis geser sedikit, lurusin depan aja, ya. Kita mulai dengan Kitabul Ilmi karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan bab yang pertama, ya, seputar definisi ilmu, kemudian keutamaan ilmu, keutamaan menuntut ilmu, dan keutamaan orang yang berilmu, ditambah dengan hukum menuntut ilmu. Adapun pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan masuk kepada bab yang kedua, di mana bab kedua ini berisi dua pembahasan. Yang pertama adalah adab penuntut ilmu, dan yang kedua adalah sebab-sebab yang dapat membantu untuk memperoleh ilmu. Adab penuntut ilmu, dan yang kedua sebab-sebab yang dapat membantu untuk memperoleh ilmu. Nah, fokus kita sekarang insyaallah, ya, akan kita pada bab yang pada pembahasan yang pertama kita akan membahas beberapa adab bagi penuntut ilmu. Syekh rahimahullah, beliau mengatakan talibul ilmi la budda lahu min at-ta'addubi bi adab nadhkur minha. Penuntut ilmu harus menghiasi dirinya dengan adab-adab, ya, kita sebutkan di antaranya. Jadi yang beliau sampaikan di sini apa? Sebagian, ya, tidak semua. Adab menuntut ilmu banyak. Yang pertama adalah ikhlasun niyati lillahi azza wa jal, ya, salam. Ikhlas, ya, meluruskan niat, memurnikan niat lillahi ta'ala. Ini dalam segala hal, bukan hanya dalam menuntut ilmu, bahwa kita, ya, diharuskan untuk ikhlas. Lalu maksud dari ikhlas di sini apa? Beliau mengatakan bi an yakuna qasduhu bi talabil ilmi wajhallahi wad darul akhirah, yaitu dengan dia tujukan, ya, dalam menuntut ilmu dia tujukan niatnya itu adalah wajah Allah, dan negeri akhirat, ya, jadi dia mencari wajah Allah semata, bukan wajah-wajah yang lainnya. Pak Sundoro bisa maju ke sini diisi sekalian. Oke. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi niatnya adalah apa? Wajah Allah dan negeri akhirat. Wajah Allah dan negeri akhirat.
Orang yang menunjukkan niatnya mengharap wajah Allah semata dan ganjaran di akhirat, itulah hakikat dari apa? Ikhlas, ya. Dia tujukan niatnya pada Allah. Apalagi ibadah ini adalah, apalagi menuntut ilmu ini adalah termasuk ibadah yang paling mulia, ya. Sesuatu, ya, atau tidak ada sesuatu di dalam syariat ini bisa diketahui kecuali dengan apa? Ya, ilmu. Kecuali dengan mengilmui. Kalau tidak punya ilmu, ya tidak akan tahu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'lam, ilmuilah, ketahuilah, annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tiada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah, ya. Wastaghfir li dzambik, dan beristighfarlah, ya. Mohon ampunlah pada Allah untuk dosamu. Nah, ini ya menunjukkan, ya, Allah Subhanahu wa taala memotivasi, menyuruh kita untuk perhatian dengan ilmu. Fa'lam, ketahuilah. Dan ilmu yang paling utama adalah mengetahui tentang la ilaha illallah. Idzan, kata beliau, fayajibul ikhlasu fihi lillah bi an yanwil insan fi talabil ilmi wajha Allah azza wa jal. Jadi wajib ikhlas, ya, kepada Allah, di mana manusia dalam menuntut ilmu dia hanya mengharap wajah Allah semata, dan ini tidak mudah. Ya, di awal seseorang dia menuntut ilmu berusaha untuk ikhlas, ya. Di tengah perjalanan, ya, setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun, bisa jadi dia apa? Menyimpang, bengkok, niatnya berbeda. Maka ini perlu diluruskan lagi, ya, perlu diluruskan lagi, ya. Termasuk kita, alhamdulillah, sudah Allah mudahkan terus menuntut ilmu, ya. Nah, sehingga sementara mengapa kita baru belajar ini, adab menuntut ilmu, ya, meskipun kita sebelum-sebelumnya pun pernah, ya. Nah, ini butuh apa? Butuh diluruskan lagi, diluruskan lagi, butuh diingatkan lagi, ya, supaya kita bisa benar-benar, ya, tulus dalam menuntut ilmu itu benar-benar lillahi ta'ala, ya. Dan sekali lagi, bukan hanya menuntut ilmu, tapi semua ibadah, ya, niat seorang hamba hendaknya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak pada yang lainnya. Nah, ini butuh kesungguhan dari diri kita untuk meluruskan niat tersebut, ya. Adapun seorang yang menuntut ilmu bukan karena Allah, ingin segelintir dari urusan dunia, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man ta'allama ilman yabtaghi bihi wajha Allah azza wa jal, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah. Siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya ilmu itu diharapkan wajah Allah semata, tapi dia tidak menuntut ilmu, tidak mencari ilmu, ya, kecuali untuk mendapatkan perbendaharaan dunia, ya, segelintir dari dunia, maka lam yajid 'arfal jannah, rihaha. Dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Nah, berat, ya, tidak akan mendapatkan baunya surga yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ya. Makanya kemudian beliau mengatakan wa hadza wa'idun syadid, ya, ini adalah ancaman yang berat, yang keras, ya, dalam beribadah, ya. Kita terus berusaha untuk meluruskan niat, ya. Kalau seorang menuntut ilmu, ya, disindir oleh beliau hanya sekedar mendapat syahadah atau mendapat ijazah, dia niatnya hanya ijazah saja, ini salah, keliru, ya. Termasuk hadis ini, dia menuntut ilmu, ya, supaya dapat gaji nanti, ya, hanya gaji yang dia harapkan, ya, maka itu karena apa? Karena dunia, sehingga itu termasuk dari kesalahan. Makanya menuntut ilmu untuk apa? Pertama lillahi ta'ala, ikhlas, ya, dan ada hal-hal yang lainnya yang insyaallah akan kita pelajari, yang beliau sampaikan nanti, ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa inna ma dzakarna al-ikhlas fi awwali adabi talibil ilmi li anna al-ikhlas asas, ya.
Kami menyebutkan ya, kita sebutkan ikhlas ya pada awal bab pada adab menuntut ilmu ini karena apa? Karena ikhlas itu sebagai asas, sesuatu yang asasi. Apa asasi? Pondasi dasar. Ya, sesuatu yang dasar, paling dasar. Sebelum dibangun di atasnya banyak hal, maka didasari dengan apa? Ikhlas. Makanya fa'ala talibil ilmi an yanwi bi talabil ilmi imtithal amrillah azza wajalla li anna Allah azza wajalla amara bil ilmi. Ya, maka seorang penuntut ilmu hendaknya dia ya dalam menuntut ilmu dia niatkan untuk mengikuti perintah Allah. Ya, ini termasuk niat yang baik ya. Dia niatkan untuk mengikuti perintah Allah sebagaimana yang Allah tadi firmankan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Dan ilmuilah dan ketahuilah. Itu adalah apa? Perintah dari Allah. Ya. Jadi dia ikhlaskan, berusaha terus mengikhlaskan lillahi ta'ala, mohon pada Allah agar diberikan keikhlasan, banyak-banyak memohon pada Allah, bukan hanya dalam menuntut ilmu tapi dalam beribadah apa saja, mohon pada Allah semoga dalam ucapan dan perbuatan itu apa? Ikhlas lillahi ta'ala, dalam berdakwah juga ikhlas lillahi ta'ala, dalam menuntut ilmu ikhlas lillahi ta'ala. Ya, maka semoga ya dia benar-benar diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beliau singgung juga di sini ya, hendaknya dia niatkan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana Allah mengatakan apa tadi? Fa'lam, dan ilmuilah ya, ketahuilah. Maksudnya ketahuilah itu adalah ilmu, karena ilmu itu adalah pengetahuan akan sesuatu. Fa idza ta'allamta fa innaka mumtathil li amrillahi azza wajal. Dan apabila ya, maka apabila engkau belajar, sungguhnya engkau ya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, adab yang pertama, ikhlas. Ya. Dalam segala hal hadapkan ikhlas ini. Ya. Karena hati kita ini pengennya dunia. Ya, hati kita ini pengennya dunia. Dalam banyak hal, ya, dalam masalah ibadah hati kita ini pengennya dunia. Baik. Adapun yang kedua, adab yang kedua, raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Adab seorang talibul ilmi yang kedua adalah dia niatkan untuk mengangkat kebodohan, kejahilan. Jahil itu artinya apa? Bodoh. Maksudnya bodoh di sini tidak tahu. Orang jahil artinya orang yang tidak tahu. Ya, kejahilan dari dirinya dan dari orang lain. Diangkat kebodohan dari dirinya dan orang lain. Ini maksudnya sekali lagi apa? Dia niatkan dalam menuntut ilmu untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Kalau dia bodoh tidak tahu kemudian tahu, maka dia berilmu di situ. Ya, kalau dia sudah tahu, sampaikan pada orang lain, ya, pada keluarga, istri dan anak-anak, kepada karib kerabat. Ya, makanya kalau Rasulullah SAW dahulu ketika pertama-tama mendapat wahyu, langsung Allah perintahkan untuk berdakwah kepada apa? Karib kerabatnya. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan pada keluarga-keluarga terdekatmu. Ya. Karena beliau mengatakan ya, mengapa? Li'annal asla fil insan al-jahlu. Ya, karena asalnya manusia itu adalah apa? Bodoh, tidak tahu. Ya. Asalnya manusia tidak tahu. Ada yang tiba-tiba tahu, ya. Seandainya ada yang tanpa belajar, ya, maka itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun kita, kata Rasulullah SAW, innamal ilmu bitta'allum. Namanya ilmu ya dengan belajar, ya. Ilmu itu didapatkan dengan belajar. Nah, adapun asalnya manusia adalah bodoh. Wa dalilu dzalika qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Surat An-Nahl ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kalian, ya, min butun, ya, dari perut-perut ummahatikum, ibunda kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Ada yang ingat waktu itu? Waktu lahir ada yang ingat? Kira-kira kita ingat itu sejak umur berapa? Ada yang ingat? Nah, itu bodohnya manusia. Manusia berilmu diawali dengan kebodohan, setelah berilmu
ya nanti kembalinya kepada apa? Lupa, ya, lalai, ada yang sampai apa? Pikun dan sebagainya. Adapun kalau ilmu Allah, ya, sudah tidak ada kelalaian, tidak ada kelupaan, ya, dan terus ilmu Allah senantiasa ada pada Allah. Nah, ini manusia. Awalnya kita tidak tahu, makanya belajar. Nah, kalau kita mau belajar agama, ya banyak kebaikan yang Allah akan berikan pada kita insyaallah, ya. Makanya lahir tanpa ilmu, ya, makanya kemudian kita belajar. Kemudian Allah wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah, dan Allah menciptakan bagi kalian, ya, pendengaran, penglihatan dan hati, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ya, di antara cara mensyukurinya adalah dengan apa? Beribadah. Dan di antara sebaik-baik ibadah adalah menuntut ilmu. Jadi ini termasuk dari apa? Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mata kita, ya, lisan kita untuk membaca, mata kita untuk membaca, ya, telinga kita untuk menyimak, hati kita untuk memahami ayat-ayat dan hadis-hadis, ya. Ini termasuk dari apa? Termasuk bentuk dari syukur, ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang penting dari itu, wal waqi' yashhadu bidzalika fatanwi bi talabil ilmi rafal jahli an nafsika an nafsik. Dan realitanya adalah menyaksikan, membuktikan atas hal tersebut, ya. Jadi awalnya kita memang tidak tahu, ya. Sehingga engkau niat dalam menuntut ilmu adalah untuk mengangkat kebodohan, ketidaktahuan dari dirimu, wa bidzalika tanalu khasyatallah, ya. Dengan demikian engkau akan mendapatkan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kita tidak tahu kemudian jadi tahu, ya. Sekedar minum saja kita tidak tahu adab minum itu dengan tangan kanan atau tangan kiri, ya. Banyak orang minum dengan tangan kiri contohnya. Jadi setelah dia tahu, dia minum dengan tangan kanan, pahala baginya, ya tidak. Kemudian dia mungkin seorang biasa memelihara kuku, ternyata di dalam Islam kuku itu apa? Dipotong, tidak boleh lebih dari 40 hari, ya, kuku dan rambut-rambut yang semestinya dipotong. Ya, awalnya mungkin seorang memotong tapi sekedar, ya, potong aja urusan duniawi, karena kalau panjang mungkin jelek, kotor dan sebagainya. Setelah dia tahu, ya, dia niatkan menuntut ilmu, baginya pahala, ya. Nah, ini. Tapi yang benar tidak ada syariat memotong kuku itu dari Jumat, ya. Oke? Tidak ada hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam, ya. Jadi tidak ada hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan memotong itu pada hari Jumat. Yang ada ketika antum di miqat, ya, bersih-bersih, nah itu ada. Oke. Kalau antum hari Jumat mungkin hari pas Jumatan, bukan alasan agama, tidak mengapa. Baik. Nah, kemudian kalau sudah tahu, maka seorang itu bisa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, ya. Sungguhnya yang takut pada Allah dari para hambanya hanyalah para ulama. Di sini artinya orang-orang yang berilmu, yang tahu, ya. Dan nanti akan berbeda antara takutnya orang bodoh dengan takutnya orang yang berilmu. Apalagi kalau antum belajar tentang Allah Subhanahu wa taala, maka timbul di dalam hati itu pengagungan terhadap Allah, ya, pengagungan terhadap dalil. Makanya kebanyakan yang hilang dari dada-dada para penuntut ilmu yang sekolah di sekolah-sekolah umum itu apa? Kurang pengagungan terhadap dalil, ya. Kurang pengagungan terhadap dalil, sehingga apa? Kurang peduli, mudah berbicara seenak perutnya tentang agama. Nah, itu yang mereka tidak dapatkan, ya. Kalau antum ingin benar-benar belajar, ya, tentang hal tersebut, ya, kalau melalui kuliah-kuliah umum seperti yang di Indonesia itu, ya, hampir sulit, kecuali lama rahimahullah, kecuali orang-orang yang benar-benar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair, Pak.
Dah, biarin dah. Jazakallah khair. Yang nggak usah jauh-jauh kita ngomongin orang, diri kita sendiri. Yang pertama, termasuk hal penting bagi kita adalah apa? Pengagungan terhadap dalil Al-Quran dan hadis itu kita agungkan, ya. Nah itu bisa jadi karena kurang tauhid, ya, kurang tulus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kurang tulus dalam beribadah pada Allah dan sebagainya, sehingga kurang dalam mengagungkan dalil. Baik. Kemudian beliau mengatakan, fa idza ta'allamta wasirta minal ulama intafa'ankal jahl. Kalau engkau belajar dan engkau jadi termasuk dari orang yang berilmu, maka kebodohan akan hilang darimu. Wa kadzalika tanwi raf'al jahli 'anil ummah. Kemudian kau niatkan juga untuk mengangkat kebodohan dari umat ini, ya. Wa yakunu dzalika bitta'lim, dan caranya adalah dengan apa? Ta'lim. Bisyattal wasail, dengan berbagai macam sarana. Padahal sekarang mudah untuk mendapatkan ilmu. Kemarin sempat kita sampaikan bahwa kita ini, di tengah kita sekarang ilmu itu apa? Banyak mubazir, seabrek-abrek, hampir setiap hari, bahkan setiap hari, bukan setiap hari sekali, beberapa kali kita lihat ilmu terus, ya. Tapi sedikit yang kita amalkan, ya. Mudah sekali, tapi mudah juga hilang karena nggak dicatat, nggak diulang-ulang, hanya lewat-lewat saja, ya. Jangankan antum, ya, terkadang kalau anak yang nulis saja kemudian berapa hari sudah lupa. Nah, ini karena kebodohan, kekurangan kita, ya. Litanfa'an nas bi'ilmik, sehingga orang-orang bisa mendapatkan manfaat dengan ilmumu, ya. Ya, kamu pun akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, keluarga, ya, karib kerabat, orang-orang terdekat, teman-teman, sahabat. Nah, ini diniatkan untuk mengangkat kebodohan dari mereka. Makanya antum berusaha ajak teman-teman juga yang di sini yang antum kenal, ayo ke Islamik belajar bareng-bareng. Ini hari ini kita ada Mas Dede. Sehat Mas, ya? Beliau temannya Pak Saiful Nawas, beliau kerja di tempat yang sama. Nah, pelan-pelan kita belajar. Mana Pak Tajudin? Jazakallahu khair, Pak. Antum jemput berapa orang? 3 orang hari ini? 3 orang. Masya Allah. Sampai lupa Pak Doni. Oh gitu. Khair insyaallah. Tapi namanya menuntut ilmu itu memang butuh perjuangan juga. Terkadang kita butuh mengeluarkan duit juga, ya. Buat itu taksi dan sebagainya. Tapi terkadang kalau daerah-daerah jauh nggak ada taksi bareng-bareng, ya. Padahal ini masih ada taksi bareng-bareng. Berapa real? Sekarang 5 real. Awalnya 3 real, ya? Kalau jauh-jauh kalau jauh-jauh sendiri 10-15 real, nggak tahu berapa, masih ada 10 sekarang. Dekat bisa, ya. Dan beliau kemudian menyampaikan bahwa apakah termasuk syarat dari ilmu engkau duduk di masjid, di halaqah? Tidak, ya. Atau syarat apa menyampaikan ilmu itu harus duduk di majelis seperti kita ini? Tidak, ya. Bisa dalam berbagai macam keadaan, kapanpun, ngobrol berdua pun bisa, ya. Jadi dalam berdakwah tidak harus bersifat ini apa kita katakan di majelis atau besar, kolosal, itu tidak, ya. Dakwah fardiyah, individual, secara individu termasuk dakwah. Sekedar ngajak ke masjid, ayo ke masjid, di sana ada taklim, itu termasuk dari bagian dakwah, ya. Dan pentingnya, ya ikhwah sekalian, azani Allah wa iyyakum, ya, Rasulullah SAW mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku meskipun hanya sekedar 1 ayat saja. Ini dibawa dalil oleh sebagian kelompok baru dari IPB sana, dia Pakistan, Bangladesh, untuk berdakwah meskipun tanpa ilmu, ya. Mengajaknya kemana tidak tahu, ya, mengajaknya kemana tidak tahu. Nah, ini khatir, bahaya, ya, mengeluarkan manusia dari kemaksiatan itu adalah bagus, tapi kemudian mengajak mereka ke dalam kebid'ahan,
Nah, ini yang berbahaya. Karena bid'ah itu lebih disukai iblis daripada maksiat. Maksiat orang yang melakukannya besar harapan untuk bertobat karena dia mengakui, ya, merasa salah, hatinya tidak nyaman karena ada atharnya. Tapi kalau bid'ah, orang yang mengerjakannya meyakini itu adalah perbuatan baik. Parah. Nah, kemudian beliau katakan, li'annaka idza 'allamta rajulan 'ilman wa 'allamahu rajulan akhar sara laka ajra rajulain. Karena engkau sekiranya mengajarkan pada satu orang, kemudian dia mengajarkan pada orang lain, maka bagimu yang pertama kali itu mendapatkan berapa? 2 pahala. Ya. Kalau orang itu mengajarkan 3 yang lainnya, maka orang itu akan mendapatkan yang pertama ini 3 pahala dan seterusnya. Maka memang kalau mau pahala yang paling melimpah itu memang ngajar di pondok, ngajar anak-anak, murid-murid, siswa-siswa atau mahasiswa yang siap dicetak menjadi dai. Wah, pulang ini berarti. Ya, pulang ini. Pulang ke Indonesia ini, pondok, ngajari pondok. Antum bukan mahasiswa, oh sudah di atasnya mahasiswa ini. Watawasiwa. Ya. Masih karantina. Kecuali kalau antum, ya, ngajarkan juga pada yang lainnya, jadi pahala banyak. Antum dapat pahala, kita semua dapat pahala insyaallah. Ya. Kemudian beliau singgung juga termasuk perkara yang diada-adakan, ya, orang itu beribadah kemudian dia mengatakan Allahumma ja'al thawabaha li Rasulillah. Ya Allah, jadikanlah pahala ini untuk Rasulullah. Ya. Ini tidak ada tuntunannya, ya. Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi 'allamaka biha wa huwa alladhi dallaka 'alaiha falahu mithlu ajrik. Karena yang hakikatnya yang pertama kali mengajarkan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang menunjukkan pertama siapa? Rasul kepada sahabat, tabi'in hingga sampai kepada kita. Pahala Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak, bertumpuk-tumpuk, ya. Jadi yang lebih butuh pahala itu siapa? Kita. Baik, kemudian Imam Ahmad rahimahullah beliau mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuh. Ilmu itu, ya, tidak bisa dibandingkan dengan apapun bagi orang yang lurus niatnya. Ya, bagi orang yang sahih niatnya. Qalu, orang-orang bertanya, kaifa dzalik? Bagaimana caranya? Qala, beliau menjawab, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia niatkan dalam menuntut ilmu itu untuk mengangkat kebodohan yang ada dalam dirinya dan kebodohan dari orang lain. Ini termasuk niat yang lurus. Jadi niat dalam menuntut ilmu itu banyak, bukan hanya ikhlas saja. Ya, ikhlas itu bagian dari niat yang baik. Nah, makanya dulu sempat saya tanya pada antum, apa bedanya ikhlas sama niat? Ada yang masih ingat? Saya yakin ingat semua, cuma antum tawadu, ya. Tidak mau jawab semua. Niat ini kalimat yang masih umum. Ikhlas itu bagian dari niat. Dan ikhlas ini bagian dari niat yang baik. Jadi niat itu ada yang tidak baik, ada yang baik. Ikhlas bagian dari niat yang baik. Nah, kemudian termasuk niat yang baik dalam menuntut ilmu adalah untuk mengangkat kebodohan dari diri. Itu termasuk niat yang baik dalam menuntut ilmu. Kemudian juga untuk mengangkat kebodohan dari orang lain. Itu juga termasuk dari niat yang baik dalam menuntut ilmu. Oke? Paham ya? Nah, jadi niat masih bersifat umum. Antum dulu kan belajar di SMP atau SMA ada umum khusus, ya, kata-kata umum khusus. Melihat itu masih umum. Ya, yang lebih khusus mungkin melirik, apalagi melotot, terus apa lagi, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, ini seperti itu pula, ya. Niat umum, adapun ikhlas khusus. Itu bagian niat yang baik. Baik. Sampai-sampai kemudian beliau mengatakan, fa idza ta'allamta min ajli an tarfa'al jahla an hadhihi al-ummati kunta minal mujahidin fi sabilillahi alladhina yanshuruna dinallah. Sekiranya engkau, ya, belajar dengan niat untuk mengangkat kebodohan dari umat ini, engkau termasuk orang yang berjuang di jalan Allah.
yang menyebarkan agama Allah. Dan orang yang keluar menuntut ilmu, hakikatnya dia adalah fi sabilillah. Ya, orang yang menuntut ilmu dia di jalan Allah, itu termasuk dari jihad. Makanya di antara ulama dahulu mengatakan, siapa yang menilai, siapa yang berpendapat bahwa menuntut ilmu bukan termasuk dari bagian jihad, sungguh telah kurang akalnya. Ya. Jadi menuntut ilmu termasuk bagian dari jihad fisabilillah. Nah, ini menunjukkan tingkatan yang tinggi ya dari menuntut ilmu. Taib, itu tadi adab yang berapa? Kedua. Sekarang ketiga. Bentar lagi adzan ya. Sudah ada orangnya belum? Belum. Adab yang ketiga adalah ad-difa' anis syariah, membela syariat. Maksudnya apa? An yanwi bi talabil ilmi ad-difa' anis syariah. Dia niat dalam menuntut ilmu itu untuk membela syariat, ya. Li'anna al-kutuba la yumkin an tudafi' 'ani syariah wa la yudafi' 'ani syariah illa hamilus syariah. Karena buku-buku tidak bisa membela, dan tidak ada yang bisa membela syariat kecuali apa? Orang yang memiliki ilmu syariat itu, ya, pengemban dakwah itu, ya. Jadi orang yang berilmu. Makanya kemudian beliau mengatakan, seandainya ada ahlul bidah, ya, seorang yang menyimpang pemahamannya, dia ngomong di depan buku-buku, ya, kira-kira buku itu bisa menjawab sendiri tidak? Tiba-tiba muncul satu buka sendiri, wah, jadi horor, ya. Tidak mungkin, ya. Yang akan menjawab siapa? Penuntut ilmu, ya. Makanya kalau seandainya dia ngomongnya di depan penuntut ilmu, orang yang berilmu, orang berilmu akan meluruskan, ya. Orang akan meluruskan, ya, akan meruntuhkan hujah-hujah orang itu bil Quran was sunnah, ya, dengan Al-Quran dan hadis, ya. Tapi kalau ngomong di depan buku-buku, ya tidak ada yang bisa membela dari buku-buku tersebut. Nah, ini pentingnya kita belajar supaya kita bisa membela syariat ini, ya, supaya kita bisa membela syariat ini. Apalagi di tengah-tengah kita banyak orang ngomongnya tanpa ilmu, kan? Fitnah, fitnah, fitnah. Udah akhir-akhir ini kalau antum buka Facebook, buka ini, buka itu, udah fitnah semuanya, tuduhan kepada dakwah yang hak, pada Ahlus Sunnah wal Jamaah, pada para ulama-ulama yang lurus, ahli hadis, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, Syekh Al-Albani dan lain sebagainya, dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik, dihinakan, direndahkan. Ini tidak. Nah, kemudian kalau mereka membicarakan atau menuduh orang-orang tersebut, ya, para ulama tersebut, ya, rahimahumullah, maka apa yang terjadi? Ya, dibantah. Siapa yang membantah? Orang-orang yang memiliki ilmu, ya, orang-orang yang memiliki ilmu. Namun bukan berarti antum tujuan menuntut ilmu itu untuk apa? Untuk berdebat, ya, untuk berdebat. Berdebat itu bisa menimbulkan kerasnya hati, ya. Meskipun antum di atas kebenaran, kemudian antum menang terus, ya, ini hati-hati, bisa ujub, bisa keras hati, ya. Makanya kalau ulama dahulu mereka menghindari, ya, apalagi kalau dengan orang-orang yang membawa syubhat. Kalau di depan umum, syubhatnya bisa apa? Tersebar, ya. Sebagaimana antum kalau ngantuk di depan umum, ngantuknya bisa sebar enggak?
Baik. Kita lanjutkan ya. Jadi ya, menuntut ilmu hendaknya diantara niatnya adalah untuk membela syariat, karena syariat itu tidak ada yang membela kecuali apa? Mereka para pengembannya, orang-orang yang memiliki ilmu itu. Ya. Ibaratnya seperti orang yang bawa punya banyak senjata, tapi senjatanya tidak ada yang bisa pakai. Apa faedahnya dari senjata tersebut? Mubazir. Ya, makanya kitab-kitab yang banyak kalau tidak dibaca, tidak ada yang menuntut ilmu, ya sama saja tidak ada faedahnya. Baik. Apalagi kata beliau, "Tsumma innal bid'ah tatajaddad." Perkara-perkara baru itu terus ada. Ya, ini perkara baru dalam masalah akidah, ya, dalam masalah ibadah, dalam masalah ibadah-ibadah perbuatan atau ibadah-ibadah ucapan. Itu terus banyak, semakin banyak. Ya. Yang bisa jadi bid'ah itu tidak ada di zaman dahulu, ada baru sekarang. Ya. Termasuk hal-hal yang baru ada setelah banyaknya media sosial media ini, orang-orang dihadapkan dengan dalil-dalil, dengan hadis-hadis yang dahulu itu tidak ada. 5-10 tahun yang lalu belum ada, sekarang ada hadis-hadis itu. Ya. Ini hadis dusta, tidak ada asal-usulnya. Nah, itu siapa yang membelanya? Siapa yang mengetahuinya? Para penuntut ilmu. Ya. Makanya manusia itu sangat butuh pada orang yang berilmu, ya, untuk membantah. Kalau seandainya tidak ada yang membantah, orang-orang nanti akan percaya bahwasanya itu adalah hal yang baik, yang benar, ya. Maka kerusakan nanti yang terjadi lama-lama. Baik, yang keempat. Adab yang keempat adalah rahabatus sadri fi masailil khilaf. Berlapang dada dalam permasalahan yang diperselisihkan. Berlapang dada dalam permasalahan yang diperselisihkan. Secara khusus dalam permasalahan yang sumbernya itu masalah ijtihad, ya, ijtihad ulama. Ya. Nah, ini berarti seseorang boleh khilaf di situ. Tapi kalau dalam hal yang dalilnya jelas, ya, maka tidak ada ijtihad di situ. Dalilnya jelas, tidak ada ijtihad. Ya. Tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian tentang Allah itu di mana, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah fis sama', ya. Qul amintum man fis sama', ya. Ilaihi yarfa'ul kalimut thayyib, ya, wal 'amalus shalih yarfa'u. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, ya. Ilaihi yas'adu al-kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u, ya. Sabbihisma rabbikal a'la, dan lain sebagainya. Banyak tentang Allah itu beradaannya di atas langit. Ini dalil-dalil yang banyak yang jelas, ya. Tidak ada khilaf di sini, ya. Tidak boleh khilaf, bukan tidak boleh khilaf, ya. Jadi kalau dalam masalah-masalah fikih yang memang sudah ada khilaf dari para ulama, ya, maka kita berlapang dada, ya. Tidak perlu tidak boleh istilahnya, ya, ngotot untuk memaksakan pendapatnya pada orang lain, ya. Tidak boleh, ya. Tidak sepatutnya seorang memaksa orang lain untuk mengikuti pendapatnya, ya. Adapun sekadar diskusi boleh, untuk menentukan mana yang terkuat boleh. Tapi kalau masalah paksa tidak diperbolehkan. Jadi yang beliau maksudkan di sini adalah yang memang ada
ijtihad, ya, ada kesempatan untuk ijtihad dari para ulama, ya. Adapun yang menyelisihi jalan salafus saleh, ya, seperti masalah-masalah akidah, ya, maka tidak boleh orang menyelisihinya, ya. Masalah-masalah akidah sudah Ahlussunnah wal Jamaah diambil dari Al-Quran dan hadis, ya, dari sumber-sumber yang jelas, ya. Al-Quran tentang rukun iman, tentang iman kepada malaikat, iman kepada Allah, dan seterusnya diambil dari ayat Al-Quran, ya. Apakah dalam masalah akidah ada khilaf? Ada, ya. Ada khilaf yang sedikit, ya. Dan itu mereka ada uzur juga, ya, tentang apakah ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj itu melihat Rabbnya atau tidak. Ini ada khilaf. Tentang makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu siapa, ini juga ada khilaf. Ini tidak mengapa, ada khilaf. Memang sudah sejak zaman dahulu memang ada khilaf, ya. Oke, dalam masalah, tapi kalau dalam masalah akidah yang memang dalilnya jelas, ya, maka tidak boleh khilaf, ya. Yang menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menyelisihi Al-Quran dan hadis, berarti apa? Dia keliru, ya. Nah, adapun dalam masalah fikih, kalau antum buka kitab-kitab khilaf, ya, fikih-fikih komparasi, ya, banyak perselisihan yang ada di situ, ya. Nah, kalau dalam masalah yang masih boleh, ya, maka boleh untuk khilaf. Contohnya apa? Banyak kalau kita lihat ini dalam masalah sholat, banyak dari awal sampai akhir, ya, itu banyak khilaf-khilaf, ya. Memang sudah sejak dahulu ada khilaf, ya, dalam memahami dalil-dalil mereka, apa? Khilaf. Tentang apa? Seperti tentang saat berdiri dalam sholat, ya, apakah dengan sedekap atau meluruskan tangan, itu ada khilaf dalam hal ini. Kemudian setelah ruku, setelah i'tidal, itu ketika berdiri apakah tangannya sedekap apa dilepas tangannya, ada khilaf dalam masalah ini, ya. Kemudian apa lagi, ya, dalam masalah menentukan rukun-rukun sholat, itu ada sedikit khilaf juga, ya. Rukun-rukun sholat, padahal itu penting, ya, ada khilaf juga dalam masalah itu, ya. Apalagi, ya, gerakan jari telunjuk, ya, menggerakkan jari telunjuk saat tasyahud, ya, itu khilaf juga, ya. Termasuk dalam masalah apa? Qunut subuh, itu termasuk apa? Khilaf, ya. Jadi salah kalau orang sampai memaksa untuk qunut subuh, ya, atau memaksa untuk tidak qunut subuh. Kalau orang sudah memandang saya lebih cenderung kepada ini, saya lebih cenderung kepada yang itu, sudah selesai, ya. Termasuk kesalahan juga ketika sampai mengatakan bahwasanya orang yang tidak qunut subuh itu batal sholatnya, juga ini termasuk kekeliruan juga, ya. Tidak ada ulama yang memandang bahwa qunut subuh itu termasuk dari apa? Rukun sholat, ya, dan lain sebagainya. Apa tadi ada yang bilang? Apa, Pak? Contoh yang lainnya? Bersamaan takbir sama Allahu Akbar, tangan. Takbiratul ihram. Termasuk contohnya apakah salam itu sekali atau dua kali, juga ada khilaf. Lafaz-lafaz salam juga, ya, ada khilaf. Karena memang hadisnya sebagian ada yang melemahkan. Banyak, ya, dalam masalah wudu, dalam masalah sholat, dalam masalah apalagi banyak hal, ya, itu tidak sedikit khilaf. Dan kemudian nasihat beliau, ya, beliau tidak mencontohkan banyak di sini. Di antara yang beliau contohkan tadi masalah tadi, apakah sedekap atau melepas tangan setelah apa? Setelah ruku, ya. Hanya saja beliau menyinggung hendaknya tidak mudah mengatakan bid'ah. Orang yang menyelisih kemudian dikatakan bid'ah, ya. Kalau memang ada khilaf, ya sudah. Dan dari Imam Ahmad, ya, beliau singgung bahwa dalam masalah ini, ya, seorang boleh memilih antara apa? Melepaskan tangan atau bersedekap kembali, ya. Dengan kata lain, permasalahannya adalah luas. Masalahnya adalah masalah yang luas, ya. Baik. Kemudian nasihat beliau, fal wajib ala talabatil ilmi an yakunu yadan wahidah, ya. Yang wajib bagi penuntut ilmu adalah apa? Mereka bersatu,
la yaj'alu mithla hadzal khilaf sababan litaba'ud wa tabaghud. Tidak boleh mereka menjadikan perselisihan seperti itu menjadi sebab untuk saling menjauh dan saling benci. Ya, ini tidak boleh, tidak patut. Sekali lagi, dalam hal yang memang itu khilaf yang mu'tabar, ya, yang memang diperselisihkan para ulama, ya, yang dalilnya itu masih bisa dibawa ke sana kemari. Kalau yang sudah jelas, ya tidak boleh. Atau dalam masalah yang ijtihad, maka wajar terjadi khilaf. Oke? Baik, satu lagi. Ini sebenarnya panjang, tapi satu ini panjang ini. Tapi antum catat aja poin yang kelima. Ya, insyaallah penjelasannya pekan depan lah. Adab yang kelima, al-amal bil ilmi, mengamalkan ilmu yang didapat. Penjelasannya insyaallah pekan depan. Baik, sampai di sini dulu ya ikhwas sekalian yang bisa disampaikan, semoga memberi manfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala alam, wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Kalau tidak ada kita tutup. Nah, ada yang tanya? Tidak? Fadal. Kadang-kadang ada di media sosial orang gencar hanya untuk majelis ilmu, kajian-kajian, tapi ternyata dia juga nggak datang. Apakah akan dapat pahala? Terkadang di majelis ilmu, yaitu ada yang info-info banyak ya tentang majelis ilmu. Terkadang di sosial media banyak info majelis ilmu. Nah, seorang share tapi sendiri tidak datang. Nah, ini bagaimana? Kalau dia adalah orang yang baik, orang yang haris alal ilmi, semangat menuntut ilmu, kemudian dia tidak datang karena suatu hal, mungkin pekerjaan, intinya ada udzur, ya tidak mengapa, itu adalah kebaikan. Insyaallah termasuk dari mandala ala khairin, ya. Falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan pada orang lain, saya dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Ya, dia menunjukkan ada majelis ilmu di situ. Ya. Namun kalau dia muqassir, ya, kurang perhatian, ya, jadi emang tidak semangat, hanya seperti itu saja, tidak sepatutnya. Semestinya yang pertama kali mengambil manfaat adalah dirinya. Makanya ikhwah, hal penting antum, baik antum menulis atau antum mendapatkan tulisan pesan-pesan, yang pertama kali mendapatkan pesan atau ilmu dari tulisan tersebut hendaknya antum dulu, jangan orang lain. Ya, maksudnya antum dulu ambil manfaat dulu dari tulisan tersebut. Ya, meskipun bisa jadi itu antum tidak ada kaitan dengan tulisan itu. Mungkin ada nasihat khusus untuk orang tertentu. Ya, ada yang bertanya. Ya, nah, antum ambil faidahnya. Ya. Meskipun antum bukan yang dimaksud dalam tulisan tersebut. Dalam apa saja, atau antum mendapatkan pesan dari orang lain, dari syekh atau dari siapa, antum baca, pertama kali antum berusaha untuk mendapatkan nasihat dari tulisan tersebut. Ya, demikian pula dalam masalah lebih luas dari itu, dalam share berbagai hal, ya, yang pertama kali hendaknya dia yang mendapatkan pahala, ya, mendapatkan manfaat dari itu semuanya. Jadi insya Allah tidak mengapa kalau memang dia orang yang semangat, ya. Karena orang tidak bisa hadir itu kan banyak sebabnya. Bisa jadi dia hadir di tempat yang lainnya tapi tidak hadir di tempat-tempat itu atau di majelis itu, ya. Wallahu a'lam. Naam. Ada lagi? Ya, Pak Yudi. Pak Ustaz, sebagai penuntut ilmu, ketika menemukan khilaf Ustaz dalam masalah ini, apakah seorang itu boleh melakukan hal yang dikhilafinya untuk agar tidak terjadi perpecahan itu, Ustaz? Dalam menuntut ilmu, ya, seorang penuntut ilmu bolehkah dia melakukan
perbuatan yang semestinya dia itu sebenarnya dia tidak berpegang dengan pendapat tersebut ya, dia lebih berpegang terhadap pendapat yang lain, tapi tujuannya adalah supaya tidak terjadi perpecahan gitu ya. Nah ini kalau khilaf yang muktabar, yang memang sudah dikhilafkan oleh para ulama, yang kita ketahui ya, memang sejak dulu ada beberapa contoh ya yang mencontohkan hal tersebut ya, untuk menghindari perpecahan atau minimal dia diam ya. Ada kisah, cuma saya lupa, subhanallah, kisah antara Utsman sama siapa ya ketika haji ya, saya lupa, cuma khawatir lupa nanti menyampaikannya. Gimana kalau tidak salah itu berkaitan dengan masalah sholat di Mina, atau kalau tidak salah ya, bahwa kalau di zaman Rasulullah SAW orang yang berhaji sholat di Mina itu berapa rakaat? 2 rakaat ya, di qasar tanpa dijama ya. Tapi kalau tidak salah kemudian di antara sahabat, saya lupa, atau Utsman atau siapa, yang kemudian menjadikan 4 rakaat. Nah, kemudian akhirnya siapa khalifah selanjutnya, atau Utsman sendiri, saya lupa ya. Kemudian ada yang diingatkan, bukankah di zaman Rasul dahulu adalah 2 rakaat. Kemudian beliau mengatakan al-khilafus syarr, al-khilafus syarr. Khilaf itu adalah keburukan, khilaf itu adalah buruk. Jadi menjaga tetap 4 rakaat ya, supaya tidak terjadi perselisihan, untuk menjaga persatuan. Ini di zaman mereka dahulu seperti itu ya. Semoga dimudahkan untuk mencari lagi, untuk lebih jelas lagi, untuk saya bacakan supaya ente lebih jelas lagi. Coba kalau ada yang ingat mencari-cari, insyaallah banyak diterjemahkan ya, maka sampaikan pada saya. Atau demikian pula ya, intinya tinggal dilihat khilafnya itu seperti apa ya. Atau contohnya apa lagi ya, ijma ya. Kita tahu masalah qunut subuh ya. Qunut subuh itu ada khilaf di antara para ulama ya, yang kemudian namun mereka kemudian semuanya sepakat kalau seandainya seorang sholat di belakang imam yang qunut ya, apakah ikut mengaminkan atau diam saja ya, mereka sepakat semuanya para imam itu untuk mengaminkan. Imam yang 4 yang dimaksud ya. Meskipun kalau kita kemudian kesini ya, di antara penjelasan ulama ya, tidak seperti itu semuanya, tidak menyepakati semuanya ya. Makanya kalau Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, beliau mengatakan seandainya engkau berkeyakinan bahwasanya itulah sesuatu yang diada-adakan ya, maka ya tidak perlu mengikuti ya. Kalau engkau keyakinannya seperti itu ya tidak perlu mengikuti ya, karena memang kalau dari sahabat dulu, siapa, Abu Malik Al-Asyja'i atau siapa itu, mengatakan ketika ditanya oleh anaknya tentang itu ya, beliau mengatakan ai bunai muhdats ya, wahai anakku, itu perkara yang diada-adakan ya. Jadi terlepas dari itu, tergantung lihat permasalahannya ya. Berarti kalau permasalahannya nanti permasalahan berat ya, permasalahan yang memang tidak sepatutnya ya perlu dilihat ya, intinya perlu dilihat ya. Itu yang saya ketahui Pak ya. Adapun contoh-contoh yang lainnya apa ya, wallahu a'lam ya. Kalau memang semestinya gini, kalau memang masing-masing sudah paham bahwasanya orang yang khilaf itu kemudian masing-masing berlapang dada ya, maka tidak harus ya kemudian mengikuti yang lainnya kan. Maksudnya untuk menjaga persatuan, justru sebenarnya mereka itu bersatu. Syekh Utsaimin sebenarnya menjelaskan karena masing-masing itu menginginkan kebenaran, masing-masing mengikuti dalil ya, hanya saja hasilnya berbeda. Nah itu ijtihad para ulama seperti itu. Mengapa para ulama itu beda-beda? Karena mereka tidak fanatik, tidak taklid ya, karena mereka mempelajari dalilnya, kemudian hasilnya kesimpulannya seperti ini. Yang lainnya mempelajari dalil-dalilnya, hasilnya kesimpulannya seperti ini. Dan kalau di masa lalu bisa jadi hadis itu sampai kepada satu, tidak sampai kepada yang lainnya, atau bisa jadi sampai kepada yang lainnya tapi menurut satunya sahih, menurut satunya dhaif, atau sampai kepada dua-duanya sama-sama sahihnya tapi dalam memahami berbeda, hasilnya berbeda, sehingga pendapatnya pun berbeda. Jadi sebab khilaf itu banyak ya, sebab khilaf itu banyak ya. Kemudian kita ya, kalau emang khilafnya itu mu'tabar dalam ranah ijtihad ya, kita tidak boleh mencela, tidak boleh
tidak boleh memaksakan orang lain kepada keyakinan kita, ya. Wallahu ta'ala alam. Satu lagi, silakan, Cak. Haruskah seseorang itu memperbarui niat? Haruskah seorang memperbaharui niat? Maksudnya? Kan udah niat mau menghilangkan kebodohan. Iya, terus kita hendaknya terus memperbaharui niat, meluruskan niat lagi. Dengan kata lain meluruskan niat, ya, karena namanya niat terkadang apa? Menyimpang, ya. Jadi kalau kita dinasihatkan atau diingatkan, ingat, ya, berarti kesempatan kita untuk kita luruskan lagi niat, ya. Dan tidak ada kalimat-kalimat tertentu juga untuk niat, kan. Intinya kita luruskan, bismillah, kita luruskan, ya, gitu saja, ya. Wallahu a'lam. Karena kalau tidak kita perbaharui, tidak kita luruskan, berarti kan bengkok terus nanti, ya. Baik. Iya, Pak, silakan, Pak. Saya mau tanya. Jangan panjang-panjang, ya. Hadis tadi apa? Hadis budak yang ditanya di mana Allah itu apa? Masih ada perselisihan atau sudah mutlak enggak ada perselisihan? Perselisihan dalam masalah apanya? Hadisnya. Hadisnya sahih. Ya, soalnya Riwayat Muslim. Soalnya ada dai yang Oh, ada dai-dai sekarang. yang mengatakan, dia bilang ditanyakan ke budak yang kurang sehat akalnya. Oh, ya, ya. Khaliwali. Ya, anak khawatir dia yang kurang sehat akalnya. Itu yang pertama bertanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang menjadikan kalimatnya dalil adalah persetujuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang banyak yang tidak bisa memahami dalil, ya, sehingga ngomongnya tanpa dalil. Kalau orang yang paham kemudian ngomong seperti itu, malu, Pak. Jadi kalau mau banyak dai-dai itu, seandainya dia paham apa yang dia omongkan, malu, mending mengurung di kamar seperti wanita pingitan, ya. Memalukan ucapannya itu. Tapi mungkin emang ya sudah, di dalam tasahi faslama syi'ta. Kalau ente tidak punya rasa malu, silakan berbuat sesuka ente, berbicara sesuka ente. Mungkin urat sudah putus. Tapi boleh kita bilang bahwa dia menghina Nabi. Kita tidak. Kalau yang dia hina itu sahabat, ya, wanita itu dia katakan tidak berakal, tidak apa lagi, ya, itu dia menghina sahabat, ya, itu sahabat itu, ya, tidak boleh dihina, ya. Allah radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha terhadap mereka dan mereka ridha terhadap Allah, ya. Jadi tidak boleh, ya. Ya, tergantung kalimatnya seperti apa, saya tidak tahu kalimat rincinya, ya. Wallahu a'lam. Ini saja ikhwas sekalian bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Insyaallah nanti pada Jumatan kita lanjutkan dengan terjemah khutbah Jumat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.